Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Soleh Syahrani, NIM T 2018-1091, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini, saya akan menjelaskan tentang fenomena dan problematika kepemimpinan perempuan di Indonesia. Apa sih kepemimpinan perempuan itu? Melihat situasi yang terjadi pada masyarakat sekarang, isu yang merebak di kalangan pelaku organisasi berasal dari fenomena pemimpin perempuan. Kiprah perempuan dalam organisasi bukan lagi hal yang baru, karena banyak perempuan yang dipercaya sebagai pemimpin. Perempuan diartikan pengakuan dan kepercayaan terhadap perempuan untuk menempati posisi puncak suatu organisasi. Pada zaman dahulu, wanita memiliki kemampuan minimum karena wawasan dan pengalaman yang relatif rendah. Namun, saat ini wanita mengalami peningkatan yang menggembirakan, terbukti atas keberhasilan meraih kedudukan, prestasi, serta peningkatan karir. Posisi pemimpin didapatkan oleh wanita tidak dengan cara yang mudah. Karena untuk merealisasikannya dibutuhkan wawasan, pengalaman luas yang disertai kreativitas, kepercayaan, kecakapan, dan yang utama adalah kompetensi. Kenyataannya, wanita bukanlah pemimpin tanpa kemampuan, melainkan pemimpin terpilih yang memenuhi standar kecakapan sebagai pemimpin. Kiprah perempuan dalam organisasi seperti dua sisi mata uang yang sangat dilematis. Di juang satu sisi, perempuan berjuang sedemikian rupa untuk merealisasikannya dan memaksimalkan kapasitas, sehingga hak dan pengakuan mampu didapatkan. Di sisi lain, terdapat banyak pihak yang masih memperdebatkan terlebih menyudutkan posisi perempuan. Menurut Charlie, 1999, perempuan kurang kompeten sebagai pemimpin karena perempuan memiliki gaya kepemimpinan tradisional dan gaya kepemimpinannya banyak mencontoh pria dalam memimpin, sehingga kepemimpinan perempuan diragukan. Fakta di lapangan menunjukkan seorang pemimpin perempuan mampu menjalankan amanah dengan baik. Karirnya menanjak terus sebagai pemimpin. Ia mampu menyelesaikan pekerjaan yang sangat berat, namun tetap berperan sebagai istri dan ibu. Pemimpin perempuan yang lain mampu merubah iklim organisasi menjadi lebih baik, sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal. Selanjutnya, fenomena gaya kepemimpinan di Indonesia. Fenomena gaya kepemimpinan perempuan di Indonesia menjadi topik yang menarik dan berpengaruh besar dalam kehidupan politik dan bernegara. Jika di sektor bisnis, gaya kepemimpinan mempengaruhi jalannya organisasi dan kelangsungan hidup organisasi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Maka dari itu, tantangan dalam mengembangkan strategi organisasi utamanya terletak pada organisasi di satu sisi dan tergantung pada kepemimpinan. Lazimnya, organisasi dipimpin oleh laki-laki, tetapi perkembangan zaman menuntut wanita untuk mampu memimpin sebuah organisasi. Banyak sosok wanita hebat yang menjadi pemimpin, baik sebagai presiden, direktur perusahaan, pemimpin organisasi, dan sebagai pemimpin lainnya. Laki-laki dan perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Contohnya, Raden Ajeng Kartini merupakan teladan penting bagi perempuan di Indonesia. Beliau adalah tokoh yang memperjuangkan hak-hak kepemimpinan perempuan, seperti hak untuk belajar di sekolah dan hak untuk memimpin sebuah organisasi. Kesempatan menjadi pemimpin terbuka bagi siapa saja, baik laki-laki atau perempuan. Meski tidak bisa dipungkiri, budaya masih menganggap perempuan lemah, tidak konsisten dan hanya mementingkan perasaan daripada logika, sehingga tidak pantas menjadi pemimpin. Seiring perkembangan dunia, asumsinya adalah sedikit perubahan yang memberi peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Pada abad ke-21, kemajuan perempuan dalam dunia kerja meningkat drastis, karena kualitas perempuan terkadang lebih dari laki-laki. Mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan tinggi, memberikan perempuan kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, ke problematika dalam kepemimpinan perempuan di Indonesia. Masalah kepemimpinan perempuan di Indonesia adalah sebuah persoalan yang paling aktual untuk terus diperbincangkan.
Salah satunya yaitu dalam persamaan gender atau paham feminim. Feminisme merupakan sikap politik yang diambil untuk melihat relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang dianggap timpang. Ketimpangan itu hadir dan disadari sebagai suatu bentuk konstruksi sosial yang terus hidup dalam kebudayaan dan ideologi. Di dalamnya sekaligus ada kebutuhan untuk resisten terhadap wacana yang didominasi oleh budaya, ras, dan jenis kelamin tertentu. Selain itu, dalam sebuah negara, perempuan merupakan salah satu elemen penting sebuah negara yang termasuk dalam anggota masyarakat. Maka tidak heran jika kita sering mendengar sebuah ucapan, di balik seorang laki-laki yang hebat, pasti ada seseorang yang hebat di belakangnya. Maka pemberdayaan terhadap politik perempuan merupakan sebuah solusi yang serius agar perempuan dapat memfungsikan dirinya dalam kehidupan politik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam bidang yang mampu dalam dilakukannya. Maka pemberdayaan terhadap politik perempuan merupakan sebuah solusi yang serius agar perempuan dapat memfungsikan dirinya dalam kehidupan politik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam bidang yang mampu dalam dilakukannya. Seiring perkembangan pembahasan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, kesadaran perempuan Indonesia untuk mengangkat derajatnya sudah semakin tumbuh. Perempuan juga mengalami berbagai kemajuan dan menunjukkan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas di bidang pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan meski belum secara signifikan. Para aktivis feminisme mulai mengubah haluan otoritas mereka, bukan hanya ingin agar dunia memberi kebebasan bagi perempuan dalam membentuk karir atau pekerjaan sebagai seorang perempuan, melainkan kini mereka berusaha untuk menyuarakan keinginan mereka agar dunia memberikan kebebasan untuk berkecimpung di dunia politik, bahkan juga layak berdiri sebagai pemimpin yang disahkan secara politik. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memberikan harapan yang besar bagi kaum perempuan yang selama ini terpasung dalam segala hal. Kebangkitan kaum perempuan dalam era globalisasi, pola kehidupan telah membawa perubahan dalam perkembangan pembangunan. Pada masa saat ini, pada diri perempuan melekat multi perempuan. Tidak lagi terpaku pada peranan menjadi istri atau ibu semata-mata, tetapi telah terorientasi dalam pemanfaatan kualitas eksistensinya selaku manusia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.